Russell langsung berdiri di samping Marvin dan berkata panas, "Berita yang sungguh menghebohkan. Aku salut padamu, wahai adik ipar yang setia." Dia menepuk-nepuk pundak Marvin, lalu duduk di sampingnya. Marvin sangat kaget. Dari mana semua orang bisa tahu? "Russell, kau jangan pernah salah paham. Biar aku jelaskan semuanya," balas Marvin membela diri. Dengan tenang dia pun menguraikan alurnya dari A sampai Z. Namun, Russell malah apatis. "Apa kau punya media sosial? Silakan kau lihat apa yang sedang viral pada hari ini." Kemudian, Russell menyodorkan ponselnya ke Marvin dan memperlihatkan berita kedekatan antara Marvin dan Adelaine. Mengetahui berita itu, Marvin tercengangkan. Benar, apa yang dia khawatirkan ternyata benar terjadi. Sebelumnya, dia memprediksi akan terjadi hal yang tidak-tidak dan terbukti benar. Secara seorang Adelaine Wilmer merupakan wanita top di Cimisland. Hingga saat ini Adelaine tidak pernah terkabar dekat dengan pria manapun, melainkan ada pemberitaan tentang dia mencampakkan belasan pria kaya selama 1 tahun terakhir. Semua pria yang dicampakkan Adelaine minimal kelas menengah dan menengah atas. Tidak ada pria kelas menengah ke bawah dan kelas bawah yang miskin. Selain itu, semuanya tampan dan gagah. Bahkan ada beberapa yang berprofesi sebagai artis. Pada saat Adelaine berjalan berdua dengan Marvin, sontak itu adalah untuk kali pertama sepanjang sejarah Adelaine berjalan dengan seorang pria. Apalagi dalam pemberitaan tersebut menyebut bahwa Adelaine membelikannya sebuah Audi $200.000. Russell berdecak sangat kagum dan berkata riang, "Sungguh mengesankan. Kau mendapat mobil mahal dari seorang putri konglomerat Glorystone, Marvin. Seleramu sangat tinggi. Aku baru tahu, rupanya selepas dari penjara orang tersebut menjadi naik standar hidupnya. Mengagumkan." Marvin melempar pandangannya ke halaman yang cukup luas. Dalam kepalanya bertebaran bayang-bayang problem yang cukup berat. Hari-hari yang pahit akan datang besok. Apakah dia mampu melewatinya? Masalahnya, bukan hanya keluarga Winston yang mempermasalahkan ini, tapi seluruh Glorystone. Marvin agak menyesal telah menerima tawaran gila dari Adelaine. Implikasinya sangat berat dan tidak tanggung-tanggung. Jika sudah begini, urusan rumah tangga dan bisnis bisa kacau. Namun, Marvin tidak lemah. Dia tetap membela diri. Media memberitakan sesuatu yang salah dan keliru. Pada saat pembayaran, aku tidak bisa melakukan transfer karena sistem bank Glorystone sedang ada gangguan. Maka dari itu Adelaine menawarkan pinjaman kepadaku. Dia tidak memberi, tapi hanya meminjamkan. Russell mengoles dagu dan membalas, "Ceka, ceka." Media memberitakan sesuatu yang salah. Jika aku mendapatkan bekas roti gigitan dari Adelaine Wilmer, aku akan menikmatinya sendiri selama berhari-hari, entah dikasih olehnya atau dipinjami. Sama saja bagi kami. Dengan itu, kau terlampau hebat dari pria manapun saat ini, Marvin. Derek menatapnya dan berkata, satu-satunya pria yang saat ini layak berjalan berdua dengan Putri Wilmer hanyalah Raymond Harvard. Semua orang sangat tidak habis pikir, Putri Wilmer bisa mau berjalan berdua denganmu, mantan teroris. Setelah mengangkat kaki, Russell menimpali, "Kau adalah satu-satunya pria yang bisa berjalan berdua dengannya. Selain dari bodyguard yang selalu menjaganya, dipinjami uang sebesar $200.000 oleh seorang Adelaine merupakan prestasi yang luar biasa. Jika aku jadi kau, maka aku akan membanggakannya kepada semua wartawan Glorystone." Peristiwa ini telah membuka bab baru problem Marvin setelah keluar dari penjara. Dia tidak bisa menyalahkan Adelaine sepenuhnya. Dia tidak tahu siapa orang yang telah menyebarkan hoaks murahan ini. Jika sebagian pria akan senang apabila mereka berada di posisi Marvin, maka tidak untuk seorang Marvin Roche. Dia membantah tegas, "Russell, asal kau tahu, berulang kali aku menolak tawarannya, tapi dia malah yang memaksa memberikan bantuan." Russell berdiri dan bertepuk tangan. "Wow, dia menawarkanmu bantuan, Marvin? Serius?" Ekspresi Russell bercampur antara riang dan kaget.
Putih matanya melebar dan alisnya naik. Ya, jujur, aku tidak tertarik dengannya. Apapun yang keluar dari mulut Marvia, selalu ada saja jawabannya lenek dari Rusal. Kau sungguh luar biasa. Apa kesaktianmu, sehingga Putri Wilmer sangat kelepek-kelepek padamu? Aku harus belajar banyak darimu rupanya. Rusal kembali duduk dan mengangkat satu kakinya. Marvin menghela napas dan mengedikkan bau, lalu menjawab, "Sebentar, Kyle jangan salah persepsi. Dia memberikan penawaran padaku, bukan berarti lantas aku menjadi pria terbaik dan layak untuk dekat dengannya. Tidak seperti itu." Oh Marvin Roque. Seberapa panjang penjelasanmu, kami semua di sini tetap tidak bisa percaya. Russell memainkan ponselnya. Disaksikan ratusan ribu masyarakat Glorestall dan sangat viral. "Iparku, kau seperti artis." Marvin menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Begitulah konsekuensi besar jika dekat saja dengan Adeline. Maka akan cepat dikenal masyarakat. Hal seperti demikian jelas tidak diinginkan oleh Marvin. Pemberitaan yang terlanjur menyebar hanya akan menggelisahkannya saja. Jika pria lain kebanyakan, mungkin mereka akan senang ketika populer. Tapi tidak dengan Marvin. Dia ingin populer. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Dia terperangkap dalam hoax murahan yang diimpi-impikan banyak pria di Gloristone. Jika mereka bisa berfoto satu kali bersama Adeline, lalu disuruh membersihkan WC, mereka akan mau melakukannya 10 kali dalam sehari. Sebuah kebanggaan dari semua pria di Gloristone, bahkan Santero Cimislan, jika bisa dekat. Apalagi menikah dengan sosok Adeline Wilmer. Wanita itu seperti berlian di tengah pasir, identik, berkilau, dan menarik perhatian. Russell berdeham, lalu berkata dingin, "Adikku Jennifer kalah dalam banyak hal jika dibandingkan dengan Putri Wilmer. Mata dan otakmu masih bagus, walaupun berstatus mantap napi ya." Mendengar singgungan itu, Marvin tersentak. "Kau Russell, aku tidak suka kau berbicara seperti itu. Asal kau tahu, Jennifer adalah segalanya bagiku." Dia menatap Russell dengan pandangan serius dan berkata sungguh-sungguh, "Meskipun dikasih 10 Putri Wilmer, aku akan tetap setia terhadap istriku." Russell langsung membuang wajahnya sembari mengangkat dagu, menyaksikan iparnya yang begitu shock. Menjadi pria sejati, Russell memberikan cebikan sinis. Keluar dengusan halus dari hidungnya. Logikanya, omongan Marvin hanya kebohongan semata. Raymond Harford saja kepincut untuk memiliki wanita seperti Adeline, namun karena persaingan bisnis yang kuat di antara dua keluarga besar, terpaksa Raymond Harford melepaskan kagum dan nafsunya begitu saja. Ada banyak pria, bahkan yang buta sekalipun, jika ditawarkan satu saja Putri Wilmer, tentu mereka tidak akan menolak. Jadi, bagaimana mungkin Marvin akan menolak 10? Sombong sekali dia. Batin Russell. Sejujurnya Marvin bukan sombong, melainkan dia cuma ingin mengatakan bahwa dia tetap cinta dan setia terhadap istrinya, Jennifer Winston. Rasionalnya begini, jika Marvin bisa menolak wanita seperti Adeline Wilmer, bagaimana mungkin nantinya dia akan berselingkuh dengan wanita biasa-biasa saja? Tiba-tiba, Jennifer muncul dari pintu sehabis mendengar keriuhan di beranda. Dia langsung duduk pas di sebelah suaminya.